Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rodatul Aisy dengan nomor induk mahasiswa 20314150 dari kelas PGMI 3E mahasiswi Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit salah satu situs bersejarah yang ada di desa tempat tinggal saya. Video ini saya buat semata-mata untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia. Situs bersejarah yang akan saya ulas di video ini yaitu tentang asal-usul Desa Mojopahit di Kecamatan Semomacan, Sragen, atau lebih terkenalnya Dusun Begalah Mojopahit. Salah satu dusun di desa Kecamatan Semomacan, Sragen bernama Mojopahit. Desa ini bukan hanya sekedar nama. Tempat ini memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Mojopahit. Seperti diketahui, Mojopahit dikenal masyarakat sebagai kerajaan besar yang didirikan oleh Raden Wijaya dengan situs peninggalannya di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Tetapi di wilayah Jawa Timur tidak ditemukan nama Mojopahit sebagai nama desa atau dusun. Sementara di wilayah Sragen yang berbatasan dengan Jawa Timur ditemukan dusun yang hanya dihuni oleh satu rukun tetangga bernama Mojopahit. Dusun itu terletak di wilayah desa atau kecamatan Semomacan, Sragen. Dusun tersebut berbatasan dengan wilayah desa Banaran, Semomacan, Sragen. Jaraknya sekitar 10 km dari batas Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi jika dari pusat kota Sragen mencapai 35 km. Dusun itu dihuni oleh puluhan kepala keluarga yang tergabung dalam satu lingkup RT, yaitu RT 002. Lokasi Dusun Mojopahit di Sragen bersandingan dengan Dusun Ngadirojo di sebelah utara dan Dusun Sambi Unggul di sebelah selatan. Budidaya tanaman bonsai menjadi mata pencaharian warga di Dusun Mojopahit, Sragen. Salah satu warga Dusun Mojopahit RT 002 di Kecamatan Semomacan, Sragen yang bernama Bapak Saparudin yang membudidaya tanaman bonsai. Bapak Saparudin mengetahui sekilas tentang sejarah nama dusun yang dihuninya. Ia mendapat kisah sejarah Dusun Mojopahit dari para orang tua terdahulu. Saat kerajaan Mojopahit runtuh, Prabu Brawijaya V dan pengikutnya meninggalkan keraton. Mereka kemudian menyanggrah atau mendirikan pesanggrahan di wilayah tersebut. Itulah sebabnya wilayah tersebut diberi nama Mojopahit. Lalu dia melanjutkan para abdi dalam Majapahit yang mengikuti Prabu Brawijaya V juga ikut tinggal di wilayah utara Mojopahit yang sekarang bernama Dusun Ngadirojo. Nama Ngadirojo ini dimaknai Saparudin berasal dari dua kata, yakni ngabdi dan rojo. Jadi Ngabdirojo menjadi Ngadirojo. Pesanggrahan Prabu Brawijaya V. Pesanggrahan Prabu Brawijaya V itu berada di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Punden Sambigaluh. Punden yang berada di tempat yang tinggi atau inggil atau unggul. Kemudian, wilayah di selatan pesanggrahan itu diberi nama Dusun Sambi Unggul. Di situs Sambigaluh itu juga ditemukan sumur doa yang dibuat menggunakan batu bata berukuran besar dan berbentuk trapesium. Batu bata itu ditata melingkar tanpa perekat semen. Batu bata itu juga yang diduga sama dengan batu bata yang digunakan dalam struktur bangunan Keraton Majapahit. Kini, situs Sambigaluh itu masih ada dan ditandai dengan pohon yang berumur ratusan tahun. Ada 3 pohon sambi atau kesambi alias kecacil, 1 pohon asem, 1 pohon adem-adem ati, 1 pohon terengguling,
1 pohon randu alas, dan 1 pohon kepo. Pohon-pohon itu umurnya sama dan berukuran besar. Pohon itu sebagai simbol ayat yang harus dikupas maknanya, kata Bapak Saparudin. Seorang warga yang tinggal di sebelah barat situs tersebut bernama Mbah Kinem. Beliau dipercaya sebagai juru kunci situs tersebut. Mbah Kinem sendiri meyakini bahwa Mojopahit yang sebenarnya ya di Sambigaluh ini. Aslinya Mojopahit yang di sini nih. Kalau ada warga hajatan harus dimulai dengan tembang kincang kentrung. Kalau tidak, maka setiap tamu harus ikut memasukkan kayu pada tungku yang digunakan untuk memasak. Kalau tidak, masakannya tidak bisa matang. Hal itu masih diyakini sampai sekarang, ujar Mbah Kinem. Situs Sambigaluh sendiri seorang pemerhati sejarah Sukowati dan juga anggota penyusun pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD Sragen, Bapak Jarwanto, menilai situs Sambigaluh di Dusun Mojopahit Sragen itu sebagai lokasi pertemuan alur sejarah Kerajaan Sunda dengan Mojopahit. Keberadaan pohon kesambi yang diambil sebagai nama situs Sambi juga dimaknai Jarwanto sebagai simbol telik sandai perjuangan di era Mojopahit. Saya menduga Sambigaluh itu menjadi tempat pertemuan atau penyatuan antara Mojopahit dan Galuh. Dalam pemahaman umum ada perseteruan antara Mojopahit dan Galuh. Tempat itu masih terawat sampai pada era Pangeran Mangkubumi yang berjuang melawan VOC di wilayah Sukowati, ujarnya. Jarwanto juga menduga tempat itu digunakan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mendeklarasikan diri sebagai Susuhunan Pakubuwono III saat masa transisi setelah mangkatnya Susunan Pakubuwono II. Jumenengan Susuhunan Pakubuwono III itu lebih dikenal dengan sebutan Susuhunan Kabanaran. Lokasi itu logis karena terletak di perbatasan Bandaran Samemajan dan jauh dari jalur tentara VOC. Bahkan para abdi dalam Keraton Yogyakarta Diningrat pun juga meyakini bahwa lokasi Jumeneng Susuhunan Kabanaran itu terletak di wilayah Bandaran Sragen, bukan di Kulon Progo, ujarnya lagi. Sekian ulasan sedikit tentang sejarah asal-usul Desa Mojopahit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.